Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Syekh Guntur Amara Putra. Saya salah satu mahasiswa dari Universitas Terbuka Prodi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan secara singkat bagaimana proses lahirnya Pancasila yang berkaitan erat dengan BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau Dotkurisujumbi Jumbi Josakai. Langsung saja kita ke bagian pertamanya yaitu sejarah pembentukan BPUPKI. Jadi BPUPKI didirikan pada akhir 1944 dikarenakan posisi Jepang saat itu sangat buruk dan terdesak oleh pasukan sekutu dan untuk menarik perhatian rakyat Indonesia, Perdana Menteri Kunaiki Koiso menjadikan kemerdekaan pada 7 September 1944. Lalu dibentuklah maklumat Kunsekai pada 1 Maret 1945 sekaligus menjadi tanggal pembentukan BPUPKI ini. Tujuannya untuk menyelidiki rencana-rencana penting bagi pembentukan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Dan untuk organisasinya diketahui oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat, orang pribumi asli, dan wakil ketuanya dari Ichiban Moshe, pihak Jepang. Dia adalah salah satu birokrat atau perwakilan pihak Jepang. Dan anggotanya terdiri dari 60 tokoh Indonesia lainnya dan 7 orang Jepang yang dilantik tanggal 29 April 1945 yang bertepatan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito. Eh, Bagian keduanya yang sangat penting itu sidang pertama BPUPKI tanggal 29 Mei sampai 1 Juni di mana pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni ini banyak usulan-usulan dari dasar kemerdekaan Indonesia. Yang pertama ada dari Muhammad Yamin. Dia mengusahakan 5 asas yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, ketuhanan, kerakyatan, dan kesejahteraan. Tepatnya diumumkan pada 29 Mei 1945. Dan yang kedua dari Dr. Supomo pada 31 Mei 1945 menekankan teologi integralistik yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan, dan lahir batin, musyawarah dan keadilan rakyat. Dan yang terakhir, Insinyur Soekarno tanggal 1 Juni 1945 sekaligus diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila, mencetuskan istilah Pancasila yaitu kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan, dan ketuhanan. Lahirnya Pancasila pada 1 Juni 1945 disampaikan pidato monumental mengenai filosofi Kunstdrag atau Fundament Filsafat Negara. Beliau menjelaskan bahwa kelima sila tersebut merupakan salah satu kesatuan utuh yang dapat diperas menjadi eka sila atau gotong royong. Sila artinya asas atau dasar, dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia kekal dan abadi. Ini saya kutip dari perkataan Insinyur Soekarno pada saat waktu berpidato. Setelah itu ada sedikit bentrok antara golongan Islam dan golongan nasionalis, di mana golongan Islam diwakili oleh beberapa tokoh penting seperti Kiai Haji Wahid Hashim, Haji Agus Salim, Kahar Musakir, dan Abu Kusno Joko Sojoso memperjuangkan aspirasi syariat Islam pada saat itu. Sementara golongan nasionalis diwakili oleh Soekarno-Hatta, Muhyamin, Paramis, dan Ahmad Subarjo menekankan persatuan nasional inklusif. Tugasnya menyusun draft pembukaan undang-undang yang merangkum aspirasi kedua golongan besar tersebut, di mana pada saat itu terjadi perselisihan penting ya antara golongan Islam dan golongan nasionalis. Dan lanjut, ini adalah salah satu piagam Jakarta atau 22 Juni tepatnya. Naskah ini merupakan gentleman agreement yang memuat rumusan Pancasila pertama dengan klausa kontroversial. Dengan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Klausa ini munculkan diskusi yang sangat sengit pada saat itu karena Indonesia terdiri dari berbagai suku dan agama. Eh, ini adalah lini masa kritis perumusannya pada 1 Maret pengumuman pembentukan, 29 Mei sampai 1 Juni itu sidang satu atau dasar negara,
22 Juni lahirnya Piagam Jakarta, 10 sampai 17 Juni itu sidang kedua atau UUD dan wilayah, 18 Agustus konsensus final PPKI. Jadi setelah BPU PKI selesai diganti menjadi PPKI. Konsensus 18 Agustus 1945 setelah proklamasi Mohatta meyakinkan tokoh-tokoh Islam untuk mengubah sila pertama, tadinya yang tadi sekarang menjadi ketuhanan yang Maha Esa demi persatuan Indonesia Timur. Pancasila resmi disahkan sebagai ideologi negara dan dasar negara kesatuan Republik Indonesia. Beberapa source yang saya ambil mungkin bisa dilihat di sini dari Wikipedia, first.com, Wikipedia, dan ada bb.com. Sekian yang saya dapat sampaikan. Sebelumnya mohon maaf bila masih banyak kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.